Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya mungkin dari rekan-rekan yang ada di Zoom juga sudah kenal saya ya. Ya, benar banget, saya itu adalah moderator di pertemuan sebelumnya ya. Nama saya Muhammad Rizky Fajar Nugroho dari anggota Departemen Kastrat Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan semangat. Baik, teman-teman di sini udah tahu belum? Di pertemuan kali ini kita mau membahas materi mengenai apa? Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau menjawab? Ya, mungkin karena diem aja, langsung saya tanggapi aja ya. Ya, mendengar di timeline diberikan oleh ini banget pokoknya materinya. Nah, langsung aja nih kita ke sesi pematerian. Untuk sesi ini akan dipandu oleh Bang Sandi Septian Nasution. Maka dari itu, saya akan ada Bang Sandi Septian Nasution, saya persilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman saya Rizky Fajar yang telah memberikan kesempatannya kepada saya untuk memandu pemaparan materi pada sore hari ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sandi Septian Nasution dari Departemen Kastrat Badan Eksekutif Mahasiswa Teknik Universitas Siliwangi periode 2022. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memandu jalannya pematerian workshop PKM pada pertemuan keempat ini, yaitu mengenai timeline pengumpulan proposal dari fakultas dan universitas. Pemaparan materi kali ini akan disampaikan oleh Bapak Rohmat Gunawan, STMT. Baik, Bapak, bagaimana kabarnya? Sehat, Pak? Oke, sehat. Ya, alhamdulillah, Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk memaparkan materi pada sore hari ini, Pak. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan CV Bapak terlebih dahulu ya, Pak. Oke, biodata, nama lengkap dan gelar Rohmat Gunawan, STMT, jenis kelamin laki-laki, program studi informatika NIDN 0409058007, tempat dan tanggal lahir Sumedang 9 Juni 1980, email rohmatgunawan@unsil.ac.id, nomor telepon atau HP 08122426035. Riwayat pendidikan, nama institusi S1 Universitas Siliwangi, jurusan informatika, tahun masuk 2004 sampai 2008, judul skripsi, rancang bangun aplikasi jadwal kuliah pada telepon seluler dengan metode OOP menggunakan J2ME, nama pembimbing Dewanto RAMT, S2 Magister Institut Teknologi Bandung, jurusan Magister Informatika, tahun masuk lulus 2013 sampai dengan 2015, judul skripsi atau tesis watermarking pada portable document format atau PDF dengan memanfaatkan cross reference. Nama pembimbing Dr. Insinyur Rinaldi Munir MT. Selanjutnya rekam jejak Tridharma Perguruan Tinggi. Satu penelitian. Satu, judul penelitian implementasi Geographical Information System berbasis web untuk sebaran lokasi pendidikan di Kota Tasikmalaya. Penyandang dana DI KTI tahun 2012. Yang kedua, aplikasi pengenalan unsur-unsur kimia berbasis multimedia untuk kalangan dunia pendidikan dan institusi. Penyandang data DI-KTI tahun 2014. Selanjutnya, pembuatan media ajar interaktif berbasis multimedia untuk mata kuliah kimia teknik di Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Penyandang dana Unsil tahun 2015.
Yang keempat, implementasi web service pada sistem host-to-host pembayaran biaya kuliah mahasiswa penyandang dana Uncil tahun 2000. Yang kelima, implementasi web hosting untuk perkap data publikasi artikel ilmiah pada Google Scholar. Penyandang dananya Uncil tahun 2019. Yang terakhir, algoritma dasar Classify untuk deteksi wajah bermasker berbasis Internet of Things. Penyandang dananya Uncil pada baik CV yang baik untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kepada Bapak Rinaldi, Pak. Pemaparan materi selama 60 menit saya persilahkan. Oke, bentar ya. Mohon maaf Pak, maksud saya Pak Rohmat. Oke, nggak apa-apa. Ini saya bisa langsung sharing screen? Masih disable kayaknya. Harus jadi host dulu ya? Oke, bisa mungkin ya. Bentar. Ya, baik Pak. Halo Pak, Bisa ya? mungkin bisa langsung dimulai Oke. Pak Rohmat. Oke, bentar ya. Saya coba dulu lagi. Sharing Ya, screen. baik Pak. Oh, baik, ya bisa kayak. Udah ada belum sharing screen-nya? Muncul. Bentar. Ada tampil? Baik Pak, sudah Halo? ada. Oh, udah ada ya? Screen-nya Pak. Iya. Ya. Bentar ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya ya. Hari ini mungkin kita ngobrol-ngobrol aja ya, karena materinya sebenarnya hanya timeline ya, nggak ada yang lainnya. Tapi ini saya nggak tahu nih apakah sebenarnya ada hal lainnya yang mau didiskusikan sebelum ke timeline, karena saya sendiri, suaranya jelas? Jelas Pak. Kedengaran? Terdengar jelas Pak. Oke ya. Terdengar Pak. Oke. Sebenarnya selain dari sebenarnya selain dari timeline ya, ada hal lainnya yang justru harus disiapkan lebih awal gitu ya, sebelum kita nyoba submit atau saya buka penerimaan di tingkat fakultas gitu ya. Nah,
saya sendiri belum dapat info sejauh mana sekarang progres yang sudah membuat draft proposal dari hasil kegiatan semacam ini yang sudah dilakukan beberapa kali, terus mengundang Pak Rinaldi ya, Pak Rinaldi, Bu Pita, dan lainnya. Nah itu jadi harus apa ya? Harus itu tahu dulu gitu ya. Tahu dulu sejauh mana gitu ya kesiapan dari draft proposalnya. Nah kalau sudah siap, sebenarnya ya kita bisa matchingkan dengan padankan dengan penerimaan proposal tingkat universitas dan tingkat fakultas dan universitas. Jadi tidak nanti keburu-buru atau kebalikannya gitu ya. Kita lebih awal sudah siap, tapi justru kualitas proposalnya yang memang harus diperbaiki lagi. Jadi tahun sekarang saya sendiri ya, kami mungkin di tim Pokja di universitas mau mengadakan workshop serupa untuk membahas ini, gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau masalah timeline ya, saya mungkin next dulu ya. Timeline, saya udah sharing screen, ada nggak tampilannya ya? Ada, Pak. Oke, timeline. Oke, ini baru belum fix ya, belum fix. Jadi, nah sekarang tanggal 21 ya? Tuh. Ya, 21 ya, 21 masih Oktober. Ini Oktober 2022 ya. Jadi pembuatan draft proposal. Nah, cuman saya belum tahu sejauh mana draft proposal yang dibuat oleh rekan-rekan sekarang yang telah mengikuti, maaf ya agak berisik, yang telah mengikuti berbagai tahapan ya setiap Sabtu minggu-minggu sebelumnya ya. Nah, saya mau kolek dulu ini, baru nanti diskusikan. Saya pindah aja nih, bersih ke sana ya, masuk ya. Bentar ya, bentar. Kasihan. Bentar. Ya, ini kebetulan saya di ruangan dosen ya, tapi oke, kedengaran suaranya? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke ya. Jadi sebetulnya gini ya, ini kita akan matangkan yang paling kiri ya, ada pembuatan draft proposal. Nah, kita akan coba, saya Pak Andri Ulus dan Bu Rosi ya, tim Pokja di Fakultas Teknik, akan coba matangkan dari sisi kualitasnya. Jadi saya ketemu Pak Dekan, beliau kasih PR buat saya. Jadi diusahakan bukan hanya jumlah saja gitu ya, tapi dari sisi kualitasnya. Nah, jadi rencananya gini, ya, yang paling kiri dulu ya, pembuatan draft proposal. Saya akan coba adakan kegiatan semacam ini, tapi offline, gitu ya. Kalau memungkinkan Jumat depan, setelah Jumatan ya, saya akan coba. Jadi saya diskusi nanti dengan BEM,
dari BEM silahkan dengan himpunan-himpunan dan ke mahasiswa. Jadi yang mau membuat proposal PKM apa ya, bukan review sih, teknisnya seperti apa, dan output dari itu saya ingin Anda buat folder di Google Drive, upload ke sana, selesainya sampai di mana. Misalkan ada yang sudah bab 1, ada yang sudah referensi, ada apa. Nah, nanti kita matangkan. Kalau sudah matang, nah jadi di bulan November awal, saya harap sudah ada draft minimal. Nah, saya ingin tahu ada berapa. Nah, kalau sudah gitu, nanti baru ke tahap apa ya? Mungkin nanti saya diskusinya ke tingkat dosen untuk jadi pendamping. Nah, kalau ada yang kurang diperbaiki lagi, baru final versi kita lah, kayak yang membuat. Nah, saya sesuaikan. Mudah-mudahan di pertengahan November nih. Saya ini yang penerimaan proposal PKM tingkat fakultas ya, fakultas teknik. November, saya belum nulis tanggalnya, hanya November. Ya mudah-mudahan pertengahan November lah, kalau sudah jadi, saya buka penerimaan proposal fakultas ini tingkat fakultas. Nah, masuk ke setelah penerimaan ke review yang di atas ya, itu juga belum ada tanggalnya. Saya rencanakan ya November, jadi penerimaan misalkan November semingguan atau lebih, langsung review. Nah, review ini sebenarnya kalau tingkat fakultas lagi ini ya. Maaf ya. Kalau review tingkat fakultas itu bukan penyaringan mana yang diterima, mana yang tidak diterima ya, tapi lebih ke koreksi, catatan koreksi. Karena kami di sini tidak kewenangannya sampai mana yang lolos, mana yang tidak. Jadi belum ada hubungannya dengan lolos tidak lolos, gitu ya. Karena itu yang menentukan nanti di universitas, gitu ya. Jadi di November targetnya akhir November sudah beres review tingkat harapan saya. Nah, penerimaan proposal PKM tingkat universitas sendiri sampai saat ini saya belum dapat info ya, apakah itu di Desember atau mulai Januari gitu ya. Tapi saya harap sih ketika dibuka penerimaan tingkat universitas, khususnya di Fakultas Teknik, bukannya baru mau membuat proposal, tapi sudah ada, bahkan sudah beres di review tingkat fakultas gitu ya. Jadi nggak ngedadak lah simpelnya gitu ya, nggak ngedadak. Kalaupun mau masih ada perbaikan sedikit-sedikit ya silakan gitu ya. Nah, kalau yang sudah sih di akhir tahun ya, di akhir tahun biasanya November atau Desember penerimaan tingkat universitas di review, tapi sampai sekarang saya belum dapat infonya ya. Nah, nanti kalau di yang review proposal tingkat universitas, ujungnya yang tadi, mana yang diterima, mana yang tidak. Kenapa? Karena itu hubungannya dengan simpel itu jatah atau kuota seunsil. Ya, seunsil kuotanya berapa gitu. Nah, kalau udah itu berarti ya harus ada yang diterima, ada yang belum bisa diterima, gitu ya. Nah, itu mungkin simpelnya timeline penerimaan proposal itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang kurang jelas, silakan. Saya kembalikan dulu ke moderator. Dari rekan-rekan peserta ada yang mau tanyakan? Silakan. Baik, mungkin dari peserta ada yang ingin bertanya. Bisa menggunakan fitur Langsung raise hand. aja. Iya, langsung aja lah. Baik, Pak. Dari peserta kira-kira ada yang mau nanya nggak terkait yang tadi Bapak Rohmat sampaikan? Ini ada yang bisa on cam, saya sama moderator aja ya, yang lainnya. Saya khawatirnya saya bicara sama icon aja nih ya. Ada yang bisa on cam?
Itu jangan malu-malu ya. Belum mandi kayaknya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mau ibu-ibu, mahasiswi, Anggi, Putri mau bertanya? Siapa lagi nih? Putri Meriani atau mahasiswanya juga boleh. Ini ada juga mahasiswa yang rambutnya kayak mahasiswa ya, panjang-panjang. Kalau di teknik udah biasa ya. Oke, nggak apa. Silakan, ada yang mau tanyakan? Izin bertanya Pak, Ya, iya, silakan. terkait dengan bimbingan sendiri Pak, dari Fakultas Teknik itu biasanya dilaksanakan kapan ya Pak? Dan memang kan biasanya ada sosialisasi Pak dari setiap jurusan, dan itu memang khususnya dari fakultas untuk sosialisasi ke jurusannya kira-kira kapan gitu ya Pak? Mungkin untuk informasinya sendiri dari jurusan belum ada gitu Pak. Terima kasih Pak. Oh ya, ya, oke, mohon maaf nih, barusan agak putus-putus ya. Nah, tahapannya ya gitu tadi ya, karena kalau terus online, saya kadang agak kurang optimal lah istilahnya. Jadi saya akan coba ya tadi ya laksanakan secara offline ya secepatnya ya. Tapi saya tidak mungkin Sabtu atau Minggu gitu ya, Sabtu atau Minggu ya saya coba mungkin hari Jumat gitu ya, kalau kemungkinan Jumat minggu depan. Nah, saya Pak Andri, Bu Rosi, saya coba diskusi dulu, beliau bisa waktunya enggak, kalau tidak ya minimal saya bisa lah kalau Jumat siang mudah-mudahan. Nah, saya coba bedah dulu proposal itu seperti apa gitu ya. Yang kemarin misalkan gimana. Nah, saya kasih kemudian sambil saya lebih enak sih kalau sudah punya draft atau minimal punya ide dulu lah. Ketika baru punya ide mau ditulis itu gimana. Nah, gitu. Tapi bagi yang masih bengong masih apa juga nggak masalah sih kalau mau ikut gitu ya. Nah, itu dulu harus matang dan mau gitu ya. Jadi dicoba misalkan. Nah, target saya sih diusahakan karena Anda sebenarnya kan ini kegiatan bukan saya keempat kan ya sekarang ya. Saya harap sih bagi peserta ini yang sudah mengikuti dari yang ke-1 sampai ke-4 ini sudah punya draft, itu harapan saya ya, tapi saya belum tahu. Jadi tinggal memoles atau memperbaiki. Nah, kalau sudah seperti itu, tinggal fikskan cari langsung dosen pendamping. Nanti saya minta bantuan ke dosennya, minimal namanya mau ditulis dan minimal mau meluangkan waktu untuk mendampingi mahasiswa yang mengajukan proposal PKM. Gitu ya. Nah, tapi itu mungkin butuh beberapa kali sebenarnya sih yang saya udah coba gitu ya. Jadi beberapa kali di review lagi, di review informal ya, bukan review pas nanti apa gitu ya. Enggak, kita jadi sharing lagi gitu. Tapi saya mungkin yang offline-nya diusahakan kalaupun sekali optimal lah gitu. Jadi bisa dapat intinya Anda yang mau menulis proposal paham dulu aturannya, tahu kalau ada proposal itu yang benar gimana, yang nggak benar gimana. Saya khawatir tata tulis juga jadi masalah gitu ya bagi yang belum tahu. Nah, kalau udah benar, baru nanti ke langkah berikutnya gitu. Atau kalau memungkinkan gini nih ya, untuk yang hari ini aja yang simpel. Saya kalau boleh saya tanya, hari ini yang ikut sekarang, apakah ada yang sudah punya draft proposal PKM? Siapa? Nggak apa-apa, jangan jadi makhluk apa enggak ya. Silakan. Ada yang sudah punya? Sampai mana misalkan baru latar belakang Pak? Oke, silakan. Ada? Halo? Ya, mungkin yang Raisen tadi bisa berbicara atau menjawab. Ya, siapa ya? Ini Fauzi ngelihat ke atas terus nih, ada apa ya? Ya, Ada Muhammad jejak. Raka. Atau panitia
Rizky, Raka, moderator siapa? Ada yang sudah punya proposal? Muhammad ini- Raka bisa on mic mungkin. Izin masuk Pak, saya sudah ada untuk proposalnya. Putus-putus suaranya. Mohon dibantu ya nanti kalau saya tanya ke yang jelas. Saya Coba bisa diulang kepada Muhammad Raka. Tuh, nggak jelas ya suaranya ya. Mohon izin Kalau masuk, apakah sudah terdengar? Ya, Untuk draft proposal untuk kelompok saya sendiri dari teknik sipil sudah ada Pak untuk jenis PKM, PKM GFT, dan sejauh ini progresnya sudah sampai seluruh struktur mulai dari pendahuluan, yang gagasan, kesimpulan hingga daftar pustaka. Namun hingga saat ini progresnya sampai ke pembuatan draft dan persetujuan dengan dosen pembimbing. Oke. Kayak gini ya. Gini deh, supaya saya tahu deh. Oke, gini, kalau tidak keberatan yang hari ini sudah membuat skema lagi, bukan skema apa tadi? Proposal, maaf ya. Silakan buat folder di Google Drive. Namanya nih saya tulis di Google Zoom chatnya ya. Nama foldernya ada PKM strip X NIM 1 NIM 2 sampai NIM 5 kalau 5 orang, paling sedikit 3 kan ya. X-nya itu skema ya. Kalau tadi misalkan PKM GT ya, strip underscore berapa orang, 3 atau 4 orang, tulis taruh ke sana filenya. Nah, folder ini silahkan sharing ke saya ya, ke email saya. Saya tulis di Zoom chatnya ada nggak? Iya, Ada, Pak. Pak. Ada ya, kayak silahkan dicoba itu dulu ya. Nanti sebelum saya Rosi, supaya bisa ketahuan progresnya sampai di mana, dan kita ini jadi bahan dasar awal untuk ke tahap berikutnya. Ada ya? Bisa kelihatan? Ada email saya ya, rohmatgunawan@acid. Nah, upload ke sana. Oke. Kalau membuat daftar pustaka, saya mau tanya yang simpel. Sudah pakai software khusus seperti Mendeley atau manual? Halo? Ada Pak. Kemarin saya sempat mencoba memakai Mendeley, namun untuk kebanyakan proses citasinya saya menggunakan alat citasi yang ada di Google Docs. Google Doc? Iya, ada. Saya citasi di Google Doc, saya agak bingung gimana maksudnya citasi di Google Doc itu. Jadi kan saya mengerjakan proposalnya di Google Docs, Pak. Nah, di Google Docs itu kan tentunya ada yang ini alat untuk pengutipannya. Nah, saya menggunakan yang ada dulu. Ya. Oke, nggak apa-apa lah. Tapi nanti gini ya, kalaupun di Google Docs sih saya harap filenya jadi docx ya, jangan extension Google Doc dibiarin supaya docx, supaya nanti bisa di print dan dipindahin juga bisa offline, gitu ya. Di convert dulu, saya ingin lihat, gitu ya. Karena dari sisi tulisan citasi aja yang simpel, tata tulis ini yang barusan yang teknik sipil ada dari jurusan atau fakultas lain? Tidak, Pak. Saya semuanya dari teknik sipil. Semua. Nah, itu ya. Mungkin tadi udah saya diskusi. Gini ya. Temanya tentang apa? Temanya tentang rekayasa di bidang keairan SDA. Oke. Nah,
Dari saya ya, karena yang sudah-sudah termasuk ketika diskusi direktorat mengundang reviewer nasional, itu diusahakan harus ada kolaborasi keilmuan. Artinya Anda harus ada dari jurusan fakultas lain, gabung. Dan itu masalah klasik. Tahun sebelumnya juga ada, semuanya informatika, semuanya. Tapi setahu yang saya bimbing, alhamdulillah belum pernah ada yang lolos. Kenapa? Supaya keilmuannya lebih bisa komprehensif, menyeluruh, kolaborasi. Ini sekarang sudah berapa orang? Sudah 5 orang belum? Semuanya sudah 4, Pak. Untuk total. Nah, PKM apa? GT ya? Ya, Pak. GFT. GT. GT maksimal 4 atau 5? Saya lupa lagi. Di pedoman, ada pedomannya? Kalau maksimal 5, saya harapkan cari, mudah-mudahan punya teman di fakultas lain ya, yang nyambung dengan itu. Misalkan, air ya, geografi misalkan. Jadi ada hubungan gitu. Ada nggak? Kira-kira bisa? Untuk sementara saya belum ada bayangan, Pak, untuk Oke. Tapi gitu ya, kata sama lagi kan berapa? 2021, Pak. Semua 2021. Iya. Itu masalahnya. Itu ya. Jadi diusahakan beda angkatan dan beda jurusan. Ya. Kalau saya pribadi, Pak, gimana? Nggak mau, bukannya nggak mau, saya sudah timnya udah ini. Ya bagi saya sih silahkan, saya tidak akan maksa. Cuman saya ngasih tahu dari sebelum-sebelumnya yang satu angkatan, satu jurusan itu ya dari sisi administrasi belum sesuai sisi administrasi. Nanti di tingkat kalau sabit di universitas mungkin nanti sarannya sama gitu, harus kolaborasi. Nah kalau sampai lolos universitas sabit Anda ke sana, sampai sekarang sih belum pernah gitu ya yang ada yang lolos kalau semuanya satu jurusan satu angkatan. Jadi saran saya ya misal gini aja, ada yang kenal ya udah dalam tanda kutip minjem nama aja lah gitu, NIM dan namanya tulis, kenalan dulu gitu ya. Tapi yang nyambung ya geografi, nanti mungkin ya bagian ngetiknya gitu, bagian apanya tidak langsung ke substansi rekayasa airnya, nggak masalah. Jadi bagi-bagi kerjaan. Yang penting dari sisi administrasi kita gugur kewajiban harus sesuai itu. Itu maksud saya, gitu ya. Sama, saya pernah ngebimbing informatika saja, nggak boleh ini. Coba cari memungkinkan nggak ada elektro. Coba sama elektro, alhamdulillah pernah lolos. Yang informatika saya bimbing sama geografi pernah, gitu ya. Sama bahasa Indonesia pernah. Tapi ya kemarin juga banyak yang informatika semua nggak pada lolos. Nah itu dari saya ya. Ke yang lainnya diusahakan harus lintas keilmuan, kolaborasi, dan harus beda angkatan. Gitu. Kalau semua angkatannya sama di teknik sipil, elektronik, informatika, ya berarti harus ya tambah juga beda beda keilmuannya, beda jurusan maksudnya ya. Bahkan lebih baik sih kalau teknik sipilnya juga jangan 2021 semua gitu. Tambahin 2022 atau ada 2019 atau ada 2020 supaya ada regenerasi. Dan saya khawatirnya kalau 2021 berarti semester berapa sekarang teh? 4 ya? 3, Pak. 3. Nah, saya khawatir keilmuannya kan Anda baru dikasih 3 semester. Anda belum dapat ilmu di semester 4, 5, 6, itu maksud saya. Tapi kalau dari 2019, 20 ada yang kolaborasi dengan Anda, mungkin bisa ngasih masukan. Itu maksud saya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan didiskusikan dengan timnya. Dulu pernah saya kasih gini triknya. Pak, ini saya udah 4 orang, temanya ini. Ya diusahakan kalau mau coba tema itu bisa nggak dipecah jadi 2, jadi yang 4 itu jadi 2 kelompok, 2 orang, nah sisanya nyari masing-masing, beda jurusan, akhirnya jadi 2 proposal.
Kalau memungkinkan silakan. Gitu dari saya sih ya. Oke, mungkin itu ya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Oke, di sini ada yang sudah punya proposal tahun sebelum-sebelumnya, pernah lihat? Ada? Halo? Suara saya masih jelas? Jelas, Pak. Oke, ada nggak? Ini panitia, moderator, ada yang punya koleksi proposal PKM? Halo? Ada Pak. Ada. Oke. Banyak. Share dari panitia ke Bapak. Ada. Banyak. Tahun berapa? Dapat download atau dari mana? Halo? Ini. Suara saya masih jelas? Halo? Jelas, Pak. Oke, ada yang sudah punya? Kalau belum punya, nanti saya kasih supaya tahu gitu saya. Kalau sudah punya, ya nggak apa-apa. Bukannya nggak boleh punya, justru harus punya menurut saya gitu ya, supaya tahu. Izin masuk Pak. Ya, ya silakan. Untuk proposalnya sudah saya kirimkan di WA Pak. Proposal apa? Oh, yang ini barusan. Oke. Ini yang tahun kemarin ya? Tahun sekarang? Halo? Ini masih kedengaran suaranya? Yang sekarang, Pak. Tes, halo? Iya, Pak. Tes. Halo, Pak. Tes, suara saya jelas? Iya jelas, Pak. Oke, ini tahun kemarin kan ya? Baik, Pak. Untuk proposalnya sudah kami kirimkan yang tahun kemarin dan tahun sekarang ya, Pak. Iya, saya gini, bukan harus dikirimkan ke saya tahun kemarin. Saya punya, jadi saya gini, Anda kalau belum punya contoh draft proposal sebelumnya, saya kasih gitu. Kalau sudah punya nggak apa-apa gitu ya. Jadi supaya tahu aja
seperti apa draft proposal itu. Itu maksud saya sih, bukannya harus dikasihkan ke saya. Kalau yang ini saya tahu nih. Ini yang tahun kemarin 2021. Nah, jadi gini, nanti kita mungkin oke, nanti kita diskusikan, kita bahas ya. Teknisnya sampai apa? Bukan teknis, progresnya sampai di mana. Nah, sambil saya juga yang tadi ya, timeline saya fixkan, saya padankan dengan timeline universitas. Universitas juga belum dapat info saya ya kapan. Tapi ya kita matangkan dulu. Saya harap sih yang minimal gini ya, ini ke panitia, coba kalau mau dari sekarang kirim aja, buat aja di folder di Google Drive ya, tadi namanya PKM X, X-nya itu skemanya, terus underscore name ketua dan anggotanya, underscore NIM 1, NIM 2 sampai NIM terakhir, yang kelima kalau 5 ya. Taruh di sana semua. File proposal, referensinya juga silahkan ya, file PDF biasanya dari paper atau jurnal. Silahkan upload nanti untuk bahan diskusi selanjutnya, gitu ya. Dan kadang gini ya, mungkin ada yang sudah bagus, tinggal mengemas, tapi juga ada yang kurang, gitu ya. Itu mungkin dari saya. Ada yang mau didiskusikan, mending diskusilah apa yang mau ditanyakan gitu. Silakan. Saya kembalikan lagi ke moderator, silakan. Ya, mungkin apabila ada yang ingin bertanya bisa dipakai fitur raise hand-nya terlebih dahulu. Dipersilakan kepada yang ingin bertanya. Kenapa ini pada sakit gigi? Ada sariawan. Saya cek email ya, ada yang coba sharing nggak? Mungkin aja gitu ya. Belum. Nah, kalau dari BEM sendiri itu gimana? Apakah mengkolek file, mengumpulkan atau Ya, gimana? kepada Sam Maulana Jalaluddin mungkin bisa Oh ya, bertanya silakan. atau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rasul Jafari. Izin bertanya. Dari Bapak sendiri gitu, ada nggak sih tips-tips untuk nyari tema? Tips-tipsnya bagaimana aja gitu, Pak? Itu aja mungkin, terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Bapak, Pak. Cara mencari ide atau tema mungkin ya. Masih jelas suara saya? Jelas, Pak. Oke. Pertama, Anda bisa ide dari, kalau belum punya nanti saya kasih gitu makanya. Jadi baca proposal sebelumnya, barangkali ada yang dari susun judul dulu lah, ngerti lah gitu ya, ngerti, kemudian nanti kalau memang perlu didapatkan proposalnya, nanti saya sharing. Nah, kira-kira nanti apa kurangnya? Nah, kalau tahu apa kurangnya, Anda harus tahu standarnya dulu, apakah dari sisi tulis atau dari teknisnya gitu ya.
baru nanti ditambahkan, dikembangkan. Itu bisa dan boleh ya. Jadi, nah itu bahkan saya mau mengusulkan gitu, salah satunya ya, selain Anda dapatkan ide baru, melanjutkan atau menambah penelitian yang dilakukan sebelumnya, ajuan PKM tahun sebelumnya gitu. Sekarang diberikan, jadi tema baru gitu. Atau cara mencari ide bisa dari lingkungan sekarang gitu ya. Yang paling simpel, misalkan Anda tahu bahwa semakin banyak orang sekarang itu nggak kendalikan sampah plastik, cara menanganinya gimana, orang lain sudah apa saja. Atau dari tugas kuliah mungkin, ini bisa dibuatkan proposal apa, itu banyak sebenarnya. Yang harus tahu itu cara nulis, cara mengemasnya gitu ya. Dan yaitu perlu latihan, makanya saya bilang itu tidak mungkin, apalagi bagi penulis pertama ya, punya ide langsung ditulis seminggu langsung jadi proposal yang bagus sekali. Nah itu tidak mudah gitu ya. Harus latihan beberapa kali lah gitu ya istilahnya. Jadi itu gitu ya, beberapa tips atau trik cara mencari ide ya, cara mencari ide. Oke, saya coba sharing screen deh ya. Bentar. Masih ada waktunya? Itu habis? Halo? Masih ada Pak untuk Masih ada nggak? waktunya. Masih ada? Oke, Ya, Pak. bentar ya. Bentar. Izin Pak untuk waktunya Ya. sampai dengan jam 16:55 Pak. Oke, masih ada ya. Saya coba sharing screen. Bentar. Nah, ada nggak ya? Bentar. Ada sharing screen-nya nggak? Sudah terlihat Pak? Sudah ada? Ada. Teksnya masih kebaca jelas? Jelas Pak. Jelas, oke. Ini saya punya hasil review proposal PKM tingkat fakultas tahun 2021 dan 2022. Ini yang tahun 2021, ini ya 2001 ya. Ini 2000. Nah, ini yang 2021 untuk 2022. Jadi dulu itu dibuka akhir tahun untuk tahun berikutnya. Jadi misalkan sekarang 2022 ya. Nah, itu untuk 2023. Tapi pernah juga 2000 berapa ya? 19 atau 18 pas lagi corona itu di awal tahun untuk tahun itu juga gitu. Nah, oke. Saya coba sharing screen supaya Anda tahu minimal dari sisi judul dulu. Nah, ini ya tuh. Tahun 2021 untuk pengajuan pendanaan 2022. Jadi ini yang di akhir 2021 kalau nggak salah. Gitu ya. Saya zoom. Kelihatan? Teksnya kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, ini tadi ada yang dari elektroinformatika atau dari sipil ya. Nah, ini beberapa judul. Sebelah kanannya catatan hasil reviewnya ya. Nih lihat. Tuh ada ya, disarankan lintas angkatan. Ini semuanya kayaknya seangkatan gitu ya. Sumber pustaka, itu beberapa komentarnya. Mungkin Anda lihat baca dulu dari judul ya. Dari judul silakan. Nah, nanti kalau memang perlu file proposalnya saya share semuanya supaya pembelajaran.
gitu ya. Ya, ini ada berapa? Sekitar 29. Kalau nggak salah 28 deh ya. Ini kayaknya ada yang ketik 2 kali deh. Oke ya. Gitu. Ya. Ada lagi yang 2000. Nah, ini tahun 2001 awal. Jadi 2021 itu ada dibuka untuk pendanaan 2021 karena di 2020 itu sampai akhir nggak ada pengumuman dari Belmawa kalau nggak salah waktu itu. Masih corona 2020 itu. Biasanya di akhir tahun dibuka, diumumkan di awal tahun berikut ini sampai akhir 2020 Desember nggak ada pengumuman, Januari nggak ada. Kalau masalah pengumumannya itu Februari atau Maret gitu ya, dibuka. Nah, kita sempat keteteran sama timeline gitu ya. Jadi awal 2021 dibuka dan untuk pelaksanaan 2021 akhir ngebuka lagi untuk pelaksanaan 2022 kalau nggak salah itu gitu. Nah, ini sedikit sih, hanya 14 kalau nggak salah ya. Nah, ini saya ada rekapnya dan ada filenya gitu ya. Silakan kalau mau nanti memerlukan saya akan share. Saya lupa lagi ya, ada yang lolos atau tidak, tapi yang saya tahu yang tahun kemarin nggak ada satupun yang lolos sih. Saya lupa lagi kalau yang ini ada yang lolos atau tidak ya. Kalau sama ada sih kalau yang tahun 2000 yang ini mah ya, yang 40%. Tadi yang banyak itu nggak ada. Gitu ya. Jadi ide bisa nyari dari sini minimal gitu ya, baca-baca dulu dah gitu ya, yang sudah buat proposal. Itu mungkin ya, saya kembalikan lagi ke moderator, silakan. Ya, dari teman-teman semuanya, kira-kira ada lagi nggak yang ingin bertanya? Silakan. Bapak izin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan. Apakah untuk yang tahun 2019, angkatan 2019, apa bisa ikuti kembali ya Pak? Karena dicoba-coba dari 2 kali pengiriman proposal masih gagal terus gitu Pak. Bisa lah, 2018 juga, 2017 juga bisa. Kata siapa nggak bisa? Yang penting statusnya masih mahasiswa. Itu ya syaratnya. Bisa ya? Siap, Pak. Ya, jadi gini, bahkan gini nih, misalkan ya, 2018 ada masuk dan jadi ketua, anggotanya 2020, 2021 misalkan, ya, 18, 19, 20, 21, tambah dari jurusan lain. Dan lolos, tapi ketika lolos, yang angkatan 2018 itu sudah sidang dan lulus, jadi statusnya bukan mahasiswa kalau udah lulus, itu jadi alumni, meskipun belum wisuda ya. Nah itu tinggal diganti aja ketuanya sama yang masih statusnya mahasiswa. Itu boleh sampai seperti itu. Jadi sekali lagi tidak ada larangan selama statusnya masih mahasiswa. Kan jelas ya? Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Ya Bapak, terima kasih Pak. Iya, ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Dari teman-teman ada lagi yang ingin bertanya, bisa dipakai fitur SN-nya. Ya, kepada Muhammad Raka dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Ya, izin masuk. Menindaklanjuti mungkin tadi saran dari Bapak ya untuk anggota lintas angkatan. Nah, untuk saran anggota lintas angkatan ini dari Bapak ada saran-saran nggak Pak untuk misalnya harus semuanya berbeda atau bagaimana, atau cukup salah satu atau 2 orang saja yang berbeda atau bagaimana Pak? Termasuk yang angkatannya juga gitu. Dan juga pertanyaan keduanya
ini Pak, apakah ada faktor-faktor lain yang biasanya mempengaruhi proposal-proposal yang sebelumnya menjadi tidak lolos pendanaan gitu Pak? Oke. Jadi gini ya, yang saya pelajari, yang penting ada aja dulu yang lintas angkatan itu. Misalkan sekarang Anda 2020 atau 2021, ya ada aja yang beda gitu. Jangan semua 2021 atau semua 2020 atau semua 2022, misalkan enggak ya. Jadi ada misalkan 2021 dan 2020. Itu aja dulu. Misalkan teknik elektronya. Tapi diusahakan ada yang beda jurusan. Yang beda jurusannya silakan boleh 2020, 2021 juga boleh. Tapi yang saya pernah bimbing itu semuanya seangkatan, tapi ada tetap beda jurusan pernah ya. Saya itu 2017, 2017 tahun 16 saya lupa lagi ya. Itu semua sama, tapi dari informatika 2, dari geografi 1. Itu bimbingannya lolos sampai Monet, ya, sampai didanai, jadi tidak sampai ke Pimnas. Justru dulu yang Pimnas itu dari informatika 2 orang, jadi anggota laki-laki dua-duanya, ketuanya dari bahasa Indonesia, gitu ya, perempuan lagi ketuanya. Itu sampai Pimnas di Jogja sebelum corona lah. Gitu. Jadi saya gitu ya, diusahakan minimal ada beda angkatannya dan harus ada beda jurusan. Itu ya, silakan. Oke, bisa jelas? Masih jelas kedengarannya? Cukup jelas Pak. Oke, silakan ada yang mau tanyakan lagi? Saya tulis link di Zoom chat ya, itu link Google Drive. Coba bisa diakses nggak? Itu mereka proposal yang tahun 2021 akhir untuk pendanaan 2022. Ada nggak? Halo, ada nggak ya? Bisa Pak, ada. Akses. Oke, ya. Itu saya lupa lagi. Itu seunsil atau kelas teknik ya? Oke, bentar. Kebetulan saya di universitas juga reviewer, gitu ya. Dan saya punya akses untuk dapatkan filenya. Jadi silakan. Oh, ini yang fakultas teknik aja ya. Nah, silakan ya dipelajari. Bentar ya. Saya kalau ada yang tahun sebelumnya yang